Shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita kok. Kalau ada sukacita, kita akan memulai ibadah persekutuan doa dasar pada malam hari ini. Saya jemput anak-anak Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian girang yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Di atas segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit naik ke surga dan menebus dosa saya dan Anda. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Hari ini tidak saya katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Mari lambaikan tangan-Mu, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji sudah memuliakan Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Mari lambaikan tangan-Mu, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang disoraklah, mari bertepuk tangan di atas kepala-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan yang keras bagi Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Glory haleluya, glory haleluya. Kita silakan dulu kembali. Baik, kita akan masuk dalam doa buka. Mari siapkan hati kita. Kami datang Tuhan, kami datang dengan penuh syukur kepadamu. Kami datang dengan penuh dosa, kami datang dengan setiap pergumulan masalah hidup kami. Ini kami Tuhan, dengan beban dosa kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengakui kami menyesal,
Karena kami sudah menyakiti hati Tuhan, ampuni kami, layakan hidup kami Tuhan, supaya kami berkenan kepada-Mu. Kasih kami tobat itu terbuka untuk kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan seluruh kita akan pujian. Datang Tuhan dengan beban dosa, dengan beban dosa, syukur Tuhan. Ampunilah beta, ampunilah beta, beta menyesal. Mari lebih sungguh lagi, beta datang Tuhan. Tuhan, dengan beban dosa kami datang, dengan beban dosa, syukur Tuhan. Ampunilah beta, ampunilah beta, beta menyesal, beta menyesal, beta menyesal. Beta menyesal, kasihkan pintu tobat tak buka bar beta. Beta menyesal, beta menyesal. Ampun beta Tuhan, beta menyesal, beta menyesal. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah El Shaddai, Allah yang perkasa, pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia kemurahan-Mu, kami masih ada sampai dengan saat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kumpulkan kembali ada dalam ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami bukan orang benar, kami orang berdosa. Kami datang dengan beban-beban dosa Tuhan. Tuhan ampuni kami, bukalah pintu surga-Mu terbuka bagi kami, supaya kami boleh berkenan dan layak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Anak-anak-Mu yang bertugas pada malam hari ini Tuhan berkati, kuduskan, terutama hamba Tuhan yang akan menjadi penyambung lidah Allah bagi kami pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami di tempat ini, silakan Tuhan berkarya melalui hamba Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Masih banyak tempat duduk yang kosong. Mari Tuhan yang memanggil setiap jiwa-jiwa yang sudah pernah duduk di tikar persekutuan doa ini, atau yang belum pernah, Tuhan bawa mereka. Atau mungkin yang pergi ke persekutuan doa yang lain di hari dan jam yang sama, Tuhan juga tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita kok? Oke, kalau ada sukacita, kita siapkan pembacaan Mazmur dari Mazmur 139.
Mazmur 139. Nanti anak Tuhan Kakak Andri Ngomo yang membawakan pujian Mazmur. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang mengatakan tahun Yobel. Kita tetap duduk saja, tapi mari kita sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengarlah sabda Allah yang membawa kebebasan bagimu. Haleluya. Kami percaya tahun ini adalah tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Semua orang tidak tahu, tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi saudara, dengarlah sabda Allah membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Kepada hamba yang saya persilakan. Kita sama-sama bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pasal 39 ayat pertama hingga Mazmur pasal 139 ayat pertama hingga ayat yang ke-24. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membaca nomornya yang ganjil dan Bapak Mamba Saudara membaca nomornya yang genap. Kita mulai di bab berikut, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadamu. Sebab tidak mendengarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah berlaku di Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku berada di langit, Engkau di sana. Jika aku berada di tempat tidurku, di situ Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut,
Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak gelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siangnya. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Mohon maaf, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku terekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu mengira selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah. Yang berkata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku bersama-sama. Lihatlah apakah jalanku salah, dan tentulah aku di jalan yang kekal. Kita nyanyikan pujian Bila Ku Lihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riungmu dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua adalah semata-mata kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah bermazmur bagi-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian mazmur yang kami telah naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kakak Andri Ngomo yang telah membawakan pujian Mazmur. Tiba saatnya kita akan menaikkan ketiga pokok beban dunia, dan ketiga pokok beban dunia ini akan dibawakan oleh Ibu Dewi Beda Sabon, dan kita mengangkat pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kekuatan di dalam hidup kami hanya dapatkan di dalam Engkau Yesus.
Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau yang mampu memulihkan setiap kehidupan kami. Kalau kami mengandalkan manusia, kami akan dikecewakan. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau Tuhan yang tak pernah kecewakan. Engkau akan memulihkan kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh kita akan pujian ini. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, ketika Engkau yang memulihkan kami, ketika Engkau yang menolong kami, kami tidak akan digoyahkan oleh apapun, karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menolong. Mari terus berseru, teruslah berharap dalam Yesus. Jangan cuma katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mendoakan tiga beban dunia. Selamat malam Bapa yang baik, selamat malam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di persekutuan El Shaddai pada malam hari ini Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami juga sudah bermazmur bagi-Mu Bapa yang Maha Kudus. Tiba saatnya Tuhan, hamba dipercayakan untuk membawakan doa ketiga beban dunia pada malam hari ini Tuhan. Tetapi sebelum hamba menaikkannya ke hadapan hadirat-Mu Bapa, mari Tuhan ampuni hamba orang berdosa ini Bapa. Sucikan dan kuduskan hamba Tuhan. Tahirkan hamba ya Bapa manis, agar pada malam hari ini Tuhan, hamba layak, kami layak untuk ada di pelataran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami menaikkan penginjilan dan pelayanan kasih Bapa. Bapa manis, Bapa yang baik,
Kami berdoa Tuhan Yesus bagi para penginjil-penginjil Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan di ladang-ladang Tuhan. Mereka yang melayani pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan mau memberkati mereka. Tuhan mau melengkapi mereka dengan segala perlengkapan yang ada Bapa. Biarlah mereka yang telah Tuhan utus, Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan kekuatan, juga Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam perjalanan mereka menjalani tugas dan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Bapa, kami serahkan semua pembangunan gereja ke dalam tangan Tuhan. Apapun bahan-bahan yang diperlukan Tuhan, biarlah Tuhan mau mencukupinya dengan cara Tuhan sendiri. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang maha mencukupi. Kami percaya Bapa, jika Engkau sudah memilih, biarlah apapun itu juga semua boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa bagi pelayan Tuhan, bagi para pendeta, penginjil, penatua, diaken dan koster Bapa. Di dalam mereka melayani Tuhan, di dalam mereka menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau sertai mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan badani dan rohani bagi mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Untuk organisasi fungsional dan kategorial gereja juga Bapa, semua perlengkapan apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan, mari Bapa, Engkau mau memperlengkapi semuanya Bapa, agar anak-anak Tuhan dapat bekerja dengan sejahtera dan damai dan sukacita demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Bagi jemaat dalam pertumbuhan iman Tuhan, mereka yang jauh daripada-Mu Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau mau panggil mereka Tuhan, Engkau mau bawa mereka selalu di kaki Tuhan, untuk mereka boleh melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan mujizat yang ada, mereka boleh melihat Bapa bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang menentang Injil Tuhan juga kami berdoa Bapa, Tuhan Yesus mau menyadarkan mereka agar biarlah mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami bahwa Injil Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri yang datang kepada mereka. Bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan juga, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan apa yang sudah Tuhan buat bagi orang-orang di sekitar mereka, mereka boleh percaya bahwa tiada Allah lain selain Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini beban yang pertama Bapa, kami akan naikkan beban yang kedua bagi pemimpin negara dalam berbagai bidang. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemimpin negara kami yang telah Tuhan percayakan memimpin negara kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, biarlah mereka dapat bekerja dengan hati yang tulus ikhlas Tuhan, dan biarlah mereka boleh membawa nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Legislatif, eksekutif, yudikatif di pusat, di aras pusat, provinsi, kota dan kabupaten Tuhan, kami taruh semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, pembangunan kami taruhkan dalam tangan Tuhan, dan biarlah semuanya jadi dalam kehendak Tuhan. Bagi TNI, Polri, PNS, juga orang-orang yang berusaha pada sektor swasta informal, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memilih mereka, biarlah Tuhan juga memperlengkapi mereka Tuhan dengan segala perlengkapan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau adalah Raja Damai, biarlah Tuhan berikan kedamaian dalam kota kasih kami ini Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Peperangan pertikaian antar bangsa, suku dan agama juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau Raja Damai, biarlah Engkau membawa kedamaian Tuhan bagi suku bangsa yang sedang bertikai, bagi peperangan di mana-mana tempat. Biarlah Bapa, Engkau mau datang dan Engkau menjamah hati daripada mereka semua, agar mereka mau berdamai satu dengan yang lainnya.
bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri juga Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menghalaukan itu semua daripada kami Tuhan Yesus, dan biarlah kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini beban yang kedua Tuhan, kami akan naikkan juga beban yang ketiga Bapa, bagi orang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing Tuhan. Engkau Bapa Allah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha menyembuhkan Bapa. Biarlah Engkau mau memberkati obat-obatan yang mereka minum, juga yang mereka pakai, dan biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datang hanya daripada-Mu Bapa. Bagi fakir miskin, janda randa, yatim piatu, serta orang terlantar yang semua di tempat ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati mereka Bapa. Orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan Bapa, Engkau Bapa yang maha adil. Biarlah Engkau mau tunjukkan keadilan-Mu bagi mereka Bapa. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dalam mereka yang mencari keadilan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Kristen, orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV, AIDS, free sex, LGST, rokok, miras, dan aborsi, serta pesta pora Tuhan. Engkau tahu Bapa manis, keluarga Kristen akhir ini Tuhan banyak yang terpecah belah Bapa. Kami taruh mereka semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah cinta kasih yang mula-mula Tuhan taruh kembali dalam hati mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat kembali bersatu bersama dengan keluarga mereka kembali Tuhan. Orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap juga semua Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Allah yang maha segala-galanya Tuhan, kami taruh mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka yang narkoba, HIV, AIDS Tuhan, kami percaya Bapa, jika Tuhan berkenan mereka pasti terlepas dari belenggu-belenggu tersebut Tuhan. Bagi orang-orang cacat fisik maupun mental Bapa, kami taruh mereka semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jauhkan daripada mereka roh malu Tuhan Yesus, agar mereka tetap percaya diri, agar mereka tetap percaya bahwa mereka diciptakan seturut dengan rupa dan sifat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Ini doa kami yang kami naikkan Tuhan Yesus, doa pertama, kedua, dan ketiga yang jauh dari sempurna Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha sempurna, yang akan menyempurnakannya bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Devi Widasabon yang telah membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita kok. Kalau ada sukacita boleh tunjukkan senyummu yang manis ke teman samping kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik sambil berjabatan tangan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian, pujilah Tuhanku. Ingat Bapak Mama, kalau berjalan, berlari, melompat, mari kita pakai gerakan. Kalau kita di pesta kita goyang sampai abu naik. Dan mari kita berlari, berjalan, melompat, menari bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari puji Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kalau sampai tidak gerakan, nanti saya tunjuk dia maju ke depan untuk menyanyi satu pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Dia baik. Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita dapat balas cintanya Tuhan. Siap-siap ku berjalan. Ku berjalan-jalan ke kanan. Mari berjalan, berjalan. Kalau jalan di pesta cepat, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai, ku berlari, lari ke kanan. Amin. Ku berlari ke kanan, ku berlari ke kanan, ku berlari sampai, ku melompat ke kanan. Amin. Ku melompat ke kanan, ku
melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Menari, ku menari-nari ke Kanaan, ku menari-nari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari sampai ke Kanaan. Musik terus memuliakan Tuhan. Mari kita lagi bersemangat lagi, berapi-api bagi Tuhan Allah kita. Sebenarnya Tuhan yang terlalu baik, yang sudah memberikan kita nafas kehidupan dengan cuma-cuma. Mari kita menari, melompat, berjalan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari puji Tuhan. Pujilah yang baik, yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tapi sungguh tak dapat, ku tak dapat balas cintanya ku. Siap-siap ku berjalan, ku berjalan-jalan ke Kanaan, ku berjalan-jalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Mari berlari, ku berlari, jalan sertanya setiap hari, jalan sertanya jalan sertanya setiap hari, jalan sertanya tahan serta Yesus kembali, jalan-jalan kali, jalan-jalan kali, jalan sertanya setiap hari, jalan. Langsung saja. Baik, selamat malam, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tadi kasih kesempatan untuk saya bersaksi dengan tantangan yang ada, sakit penyakit yang ada. Saya bersyukur sekali malam hari ini saya dikasih kesempatan. Iya. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik, sangat baik. Terlalu baik, tidak bisa ternilai baiknya Tuhan. Dalam kita pun hidup, saya merasakan luar biasa kasih Tuhan. Saya menceritakan tentang saya punya sakit penyakit yang saya alami, penyakit yang mematikan gula darah. Berapa tahun, 6 tahun yang lalu sampai saat ini saya masih merasakan penyakit gula ini. Akhir-akhir 3 tahun yang lalu ini penyakit semakin tendes. Beta pun tubuh semakin dia kikis, beta pun isi daging. Tetapi kasih Tuhan begitu dia nyata dalam beta pun tubuh, yang dia begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang saya merasakan sangat, saya tidak bisa omong malam hari ini. Puji Tuhan. Saya akan cerita dengan penyakit yang dari awal saya mengalami. Kedua telapak kaki ini luka semua, tidak bisa jalan. Baru bukan cuma hanya luka semua saja, badan ini loyo, tidak bisa jalan, bangun berdiri pusing, tenaga tidak ada. Bisa apa ini? Bayangkan, yang ada di pikirannya hanya mau mati sah. Tetapi sebagai manusia berpikir dalam manusia bahwa berpikir untuk mau mati, tetapi di situ kita punya roh yang ada di dalam diri kita ini bergerak bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berharap kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya berseru-seru kepada Tuhan, saya mohon-mohon kepada Tuhan. Akhirnya saya dikasih jalan keluar untuk saya mempertemukan dengan saya punya Kak Valen, kalian semua. Kita punya hamba-hamba Tuhan yang membantu kita dalam doa, membantu kita dalam segala hal, pertolongan yang luar biasa lewat Tuhan. Sehingga saya dikasih jalan keluar. Hari ini saya kuat, saya sembuh dari luka, saya sehat. Tuhan luar biasa, Tuhan
baik sekali, saya tidak bisa omong. Sehingga saya berkata saya tidak mampu untuk saya membalas kebaikan Tuhan. Untuk itu, saya bersyukur sekali, sangat bersyukur dan bersyukur sekali dengan kita punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Untuk itu, mari ketong semua, kita sudah hidup dalam benar, berarti ketong tetap hidup dalam benar. Jangan lagi kita kembali ke belakang. Kalau kita kembali ke belakang, maka apa yang terjadi? Nanti kita merasakan maut yang akan menjemput. Karena dikatakan firman Tuhan, dosa kalau sudah matang, maka mautlah akan dijemput. Firman ini menyertai dengan sekalian ketong pun penyakit, sehingga membuat ketong semakin dekat dengan Tuhan lewat tantangan sakit penyakit, semakin mendalam diri dengan Tuhan, dan semakin roh kita menyala-nyala bersama Tuhan. Jadi malam hari ini saya katakan, puji Tuhan luar biasa, puji Yesus. Inilah yang saya rasakan kasih Tuhan melalui saya punya sanak saudara yang ada. Terlebih kakak Valen bersama mama dan kakak Ade yang ada di dalam rumah sini. Mereka membantu saya mulai dari hari Kamis yang lalu. Saya di sini sudah 1 minggu lebih. Saya di sini tidak ada keluarga yang halo dan beta. Keluarga saya tidak ada yang cari tahu saya punya kabar, tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan segala-galanya buat saya. Tuhan sebagai keluarga saya. Tuhan mempertemukan saya dengan kakak Valen bersama keluarga dan kakak adik yang ada di dalam sini dan mama. Itu kebaikan Tuhan yang saya rasakan melalui semua keluarga yang ada di sini. Tuhan mempertemukan saya dengan keluarga kakak Valen dan mama dan kakak adik yang di sini. Tuhan luar biasa, sangat luar biasa. Saya minta maaf, saya orang Atambua. Saya orang Katolik, sekali dengan saya punya suami orang Kristen. Saya masuk Kristen agama muda dari tahun 2005. Tetapi perjalanan begitu panjang, saya tidak mengerti tentang kekristenan. Belajar dan demi belajar dan belajar, akhirnya penyakit dia pegang beta. Disitulah yang saya mendalamkan diri dengan Allah, sehingga saya semakin mengerti tentang kerohanian. Puji Tuhan, malam hari ini saya sangat bersyukur dan bersyukur karena kesaksian buat beta saat ini sangat besar buat beta. Sangat luar biasa. Kita pun Tuhan sangat baik. Sangat baik. Baik sekali. Karena itu, saya dilayani selama 1 minggu lebih dengan kakak Ade yang di sini, terlebih dengan kakak Valen. Dia membantu saya dalam doa, dia tuntun saya, dia mengingatkan saya terus berdoa. Di sana, di mana saya waktu yang saya lalaikan, saya lupa berdoa, selalu kakak ingatkan saya untuk saya terus berdoa. Saya mengikuti, saya mendengar. Tetapi Tuhan mengatakan izinkan saya untuk hari Senin besok saya pulang kembali ke suami dan anak-anak. Karena saya di sini sudah 1 minggu lebih. Minggu lalu saya masih ikut persekutuan seperti ini, dan malam hari ini pun saya masih dikasih kesempatan lagi untuk saya hadir. Saya minta kita kawan-kawan semua supaya ke depannya saya hadir kembali sama seperti kota yang ada saat ini, supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk koton mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik, ini saja kesaksian saya saat ini. Saya kembalikan. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih Mama Siska Maria telah
yang bagikan kesaksian melalui sakit penyakit yang ada. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Langsung saja Mama Lete. Baik, shalom. Salam. Selamat malam untuk kita semua. Saya mau bersaksi karena kita kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam keluarga saya, Bapak Mama. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Anak saya kemarin dia dinyatakan lulus tentara karena dia tuh Bapak Mama, dia tes 6 kali tes. 6 kali tes, masuk pusat 3 kali Bapak Mama masuk pusat pertama, Bapak Mama orang minta saya uang, tapi saya nih bilang kakak, Mama hanya jual kue, Bapak tukar, kakak mau dapat uang begini banyak, ini di mana? Jadi Mama beta bilang pulang pasti nanti bulan depan ikut tes lagi. Jadi dia bilang ya Mama, beta pulang, bilang kakak kuat dan setelah itu Aldi pulang, dia ikut tes lagi, dia jatuh lagi di SKCK karena dia punya berkas kurang lengkap. Setelah itu lagi dia tes lagi, dia lanjut tes, dia lulus. Bapak Mama tahu ada orang yang pegang begini, dia kasih istilah kasih senang katong begitu, dia kasih senang, dia bilang tenang nanti Aldi lolos. Bapak Mama dia kasih senang. Setelah Aldi tes di Kupang Jas, dia panggil saya, bilang, Mama Aldi itu sudah lolos, Mama Aldi ini bayar dulu karena dia sudah lolos di Jas. Jadi bertanya Aldi lolos, kok sudah kakak? Dia bilang, Mama lolos. Jadi aku ini ada ini, Mama ini bilang lu sudah lolos, jadi Mama harus kasih 2,5 juta. Jadi dia bilang, Mama mau ambil uang di Mama, di mana? Kau jual kue ini setiap hari hanya dapat 100, 200. Jadi Bapak juga langsung kerja, jadi bilang Mama bayar kosongnya. Akhirnya Bapak Mama saya utang di orang demi anak saya rela utang di orang untuk bayar. Katanya dia mau harus bayar jas, jadi saya bayar. Lepas itu dia masuk pusat, sampai di pusat datang beta bayar. Dia bilang ini Mama beta kasih uang semua. Ternyata dia bilang lupa anak sudah lolos. Jadi bilang, Mama, bagaimana? Bilang, Tuhan dia utang terlalu banyak nih. Dia bilang begitu, kalau potong andalkan manusia nih, kekecewaan yang potong dapat. Jadi kakak Valen bilang, Mama terlalu andalkan manusia. Lebih baik Mama sekarang andalkan Tuhan. Jadi Tuhan, waktu itu lagi bulan Juni kemarin, dia tes, bilang beta janji dengan dia, Aldi, kali ini Mama tidak pernah mau mengandalkan manusia. Mama mau benar-benar kan andalkan Tuhan. Mama janji di hadapan Tuhan, Mama akan ada di hadirat Tuhan. Mama selalu bergumul buat Aldi. Jadi Aldi harus kuat, Mama juga kuat. Jadi Bapak Mama kemarin dia jam 7 malam dia telepon, Mama beta lolos. Bapak Mama tahu itu tidak ada keluar 1.000 pun juga. Dia lolos murni. Itu semua karena anugerah Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam keluarga kita. Saya tidak mengandalkan manusia karena saya andalkan Tuhan. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Kak Valen beserta tim El Shaddai yang selalu bergumul, berdoa buat anak saya. Saya tidak bisa balas kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Saya hanya bisa berlutut dan meminta belas kasihan dari Tuhan. Biarlah hidup saya sudah jadi di Tuhan. Benar-benar saya mau serahkan hidup saya pada Tuhan. Sekarang saya benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Mama, itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Mama Lete untuk kesaksiannya, dan mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesaksiannya kita sepakat untuk menutup ruang kesaksian, dan kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Mama Evi Seli. Mari rapikan sikap duduk kita yang benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami.
Ketika kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, mari sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita ulangi pujian ini. Kuatlah kami Tuhan, supaya kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, Mazmur pasal 1 mengatakan bahwa kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami mau terus renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan suhu katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pada hambanya saya berseru, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Kalau kami merenungkannya, kami tidak bisa balas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapak, kami tertunduk di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami memuji, menyembah, kami bersaksi, bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, terutama hamba yang berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak lebih baik, hamba orang berdosa di mata Tuhan. Hamba mohon biarlah kiranya Tuhan layakan hamba, pakai hamba Bapa. Setiap kata kalimat yang keluar, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama Tuhan. Setiap kuasa lain yang datang dengan berbagai macam bentuk,
kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Dan biarlah beri kami hati yang tunduk kepada firman Tuhan. Kami mau melakukannya Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbuah. Terpuji nama Tuhan, terima kasih firman yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, salam. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin malam ini, bukan mungkin, memang malam ini saya baru pertama kali ya ada di persekutuan doa, dan mungkin lihat saya ini muka baru, tapi saya dan Kak Valen sudah biasa kami pelayanan sama-sama. Ya, saya tadi di tempat ini, ya ini satu kepercayaan yang luar biasa ya. Mungkin orang lain merasa bahwa ya hanya khotbah saja, tapi bagi saya ini satu kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan, satu penghormatan yang besar dari Tuhan untuk bisa menjadi penyambung lidah Allah, ya sesuatu yang luar biasa dan juga merupakan satu tanggung jawab yang berat sebenarnya. Karena ketika kita berbicara, bukan saja kita selesai berbicara berkhotbah yang luar biasa, ya selesai di situ, tapi Tuhan tuntut adalah perbuatan kita. Ya, untuk itu terima kasih untuk Kak Valen bersama dengan Mama, semua badan pengurus yang sudah berikan saya kesempatan untuk malam ini. Baik, puji nama Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Firman Tuhan hanya satu ayat saja. Kita buka dari Mazmur pasal 34 ya, 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 mungkin dengan tidak mengurangi sukacita, sejemput semua mari bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 34 ayat yang ke-19, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan. Ketika Kak Valen WA saya bahwa nanti ini mau bawa firman, Beta dalam hati, oh iya Kak Valen, Beta iya. Tapi di saat itu juga Bapak Mama langsung ada suara bilang begini, bicara tentang rasa sakit. Rasa sakit. Lalu Beta bilang, rasa sakit ini apa Tuhan? Dan saya bilang, Tuhan ini firman di mana ini rasa sakit ini? Jadi saya mulai membaca firman Tuhan, dan akhirnya saya ketemu ya di dalam Mazmur 34 ayat 19 ya, berbicara tentang patah hati dan remuk jiwa ya. Kalau berbicara tentang patah hati, dia punya arti di situ bahwa penderitaan atau rasa sakit yang mendalam yang muncul akibat kehilangan orang yang dicintai atau dikasihi, itu patah hati ya. Kalau yang dikatakan remuk jiwa, artinya bahwa keadaan batin yang sangat hancur ya. Remuk jiwa, keadaan batin yang sangat hancur ya, atau sama dengan putus asa atau terluka yang mendalam ya, akibat penderitaan batin ya, kesedihan atau kekecewaan yang luar biasa ya. Ketika saya baca ini firman Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih, karena lebih baik saya bawa firman Tuhan apa yang saya alami daripada apa yang tidak saya alami lalu saya perkatakan ya. Sebagaimana tadi kesaksian Mama, saya mencoba untuk mendengar baik-baik, ternyata dia tidak lari jauh daripada ini ketemu firman Tuhan. Bagaimana saya merasakan saya ada di posisi Mama dan mengalami penyakit apa tadi, gula ya, kaki yang luka-luka Mama. Iya Mama ya, ya kaki yang luka-luka. Itu pasti rasa sakit ya, rasa tidak nyaman, rasa seperti tertekan, rasa sedih, semua bercampur aduk di dalam situ selama sekian tahun ya. Dan ini membuat Mama mungkin juga bersama suami kadang juga melihat seperti semua itu tidak ada yang benar begitu.
semua kacau balau, perasaan yang tidak tenang. Ketika itu mama belum datang di hadirat Tuhan. Ya. Bahwa patah hati ini Bapak Mama bukan saja berbicara tentang bagaimana orang yang jatuh cinta lalu diputuskan, atau orang yang mengalami masalah lalu dia mengalami goncangan lalu dia patah hati. Tapi patah hati di sini berbicara bahwa sesuatu yang membuat orang itu ya dia tidak merasa bebas, sebagaimana Raja Daud ya. Dia mengalami ini sehingga di dalam Mazmurnya itu, di dalam ayat pertama, kedua, dia pura-pura gila ya. Karena memang dia sudah tidak lagi menerima semua keadaan ini, dikejar-kejar musuh. Dikejar musuh itu tidak enak Bapak Mama ya. Musuh ya. Saya dikejar-kejar musuh selama 1,5 tahun saya harus ada di pengadilan. Tidak enak, rasa tertekan, rasa remuk jiwa, patah hati, hancur. Tuhan, kenapa? Tuhan, kok saya tidak sadar? Kenapa Tuhan saya disiksa seperti ini? Saya terus bertanya kepada Tuhan. Tapi satu hal, saya mau bilang bahwa ketika kita ada di tangan Tuhan, Tuhan bela kita, Bapak Mama ya. Itu luar biasa. Makanya saya mau saksikan malam hari ini, kenapa Tuhan kasih saya ini firman Tuhan harus bicara ini. Apa yang sudah kamu rasakan, saksikan itu, karena Tuhan itu ada ya. Seringkali kita mengalami masalah, persoalan, atau sakit penyakit. Kadang-kala kau berdoa sudah lama-lama tuh kau rasa bosan ya. Kau bersungut-sungut dengan Tuhan ya. Banyak kali kau bersungut karena berdoa tapi belum ada jawaban. Berdoa tapi kok kelihatan biasa-biasa. Semakin kau berdoa, semakin rajin persekutuan doa, semakin beribadah, semakin kau melakukan firman, tapi yang kau lihat itu seperti biasa. Sebenarnya tidak Bapak Mama ya. Saya mau bilang bahwa penderitaan, masalah, persoalan yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan itu, bukan Tuhan kasih, Tuhan izinkan kita alami itu supaya memurnikan siapa diri kita ya. Memurnikan iman kita. Karena kadang-kadang kita percaya Tuhan, beta ini anak Tuhan, beta ini hamba Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah Bapak Mama, banyak kali kita bersungut. Bahkan ada yang lari. Sudah terlalu capek Tuhan. Orang yang di luar sana, coba kita lihat ya. Ada kadang-kala kita berkata begitu dalam hati, atau mungkin bagaimana. Tapi saya pernah berkata, ini orang harus tahu berdoa ya. Persekutuan doa aja soalnya hidup dalam keadaan yang urak-urakan. Tapi kenapa Tuhan dosa pernah rasa seperti kotonya ini yang hari-hari berdoa ya. Seperti itu yang pernah saya rasakan. Sebagaimana ini Raja Daud ya. Dia mengalami tekanan yang hebat, yang luar biasa. Bahkan dia pun anak kandung. Tadi Mama bersaksi bilang keluarga sudah ada yang hubungi ya toh. Sudah ada kabar, sudah ada telepon, sudah tanya Mama sukar mana. Pasti sakit hati ya sebagai seorang istri, seorang mama ya. Raja Daud pun mengalami seperti itu ya. Dia mengalami tekanan yang hebat ya. Bahkan dia pun anak kandung saja kejar dia ya, musuh dengan dia. Bagaimana dengan kita ya, seorang raja yang punya kuasa, yang punya tahta, punya jabatan, punya nama ya, tapi dia diperlakukan seperti tidak ada harga ya. Kita sebagai anak Tuhan, banyak hal yang sudah diperhadapkan di dalam kehidupan kita Bapak Mama Saudara. Tuhan hanya mau hati kita ya. Tidak perlu banyak-banyak kita bicara dengan kata-kata doa yang yang luar biasa, atau dengan kita punya sikap yang bagaimana ya. Tapi Tuhan mau supaya hati kita tunduk kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya. Selama 1,5 tahun saya dikejar di pengadilan, saya capek, saya bosan Bapak Mama, capek buang waktu Bapak Mama, karena harus sidang. Tapi satu kekuatan Tuhan kasih di hati saya itu, saya harus tetap melayani. Jadi ketika saya ada di tempat pelayanan, dan juga Bapak Mama, saya pulang, saya di pelayanan melayani. Kita IP di mana-mana, di Alor sana sini. Saya bilang, Tuhan, saya pulang, saya harus berhadapan dengan musuh. Saya tidak pernah masuk ke RT, itu tidak pernah, masih dari orang tua, nanti sampai semua nikah ini baru masuk begitu Bapak. Jujur, takut ini menghadap, ini pengadilan ini seperti apa. Mau omong apa, mau jawab apa, hakim omong ini, saya tahu mau dari mana, di mana. Ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu yang tadi saya bilang bahwa ketika kita berpaut dengan Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ada saja cara Tuhan ya. Tuhan bela kita.
kita, dan Tuhan kirim saya satu orang pengacara. Itu pun saya tidak telepon, saya tidak panggil dia, tapi dia tahu saya masalah di pengadilan, Bapak Mama. Dia telepon saya karena ini adalah jiwa yang saya doakan selama bertahun-tahun. Ibu-ibu punya masalah, iya Bapak, sini Bapak urus. Nah, Bapak, beta sudah ada uang untuk bayar pengacara, ya, beta tidak ada uang, sini Bapak urus. Akhirnya Bapak Mama didampingi saya. Jujur waktu itu ketakutan yang ada tuh takut, mengerikan begitu. Ini di pengadilan dunia saja ngeri, apalagi kita menghadap tahta pengadilan sorga. Bapak Mama, saya kalau di orang bilang, beta bilang itu kursi pesakitan begitu. Karena ketika beta menghadap hakim, beta pun pikiran nih, wih, ini kalau kita menghadap Tuhan ini begini kok. Kita diadili, ya. Kita dikasih pertanyaan-pertanyaan. Salah jawab berarti lu kena, ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi itu merupakan pengalaman iman yang luar biasa, Bapak Mama. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya. Tuhan selalu ada. Makanya firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, remuk jiwa. Artinya benar-benar orang yang tidak berdaya, orang yang sakit, orang yang kehilangan harapan, orang yang orang bilang sudah tidak lagi ada semangat hidup, ya. Tuhan dekat dengan mereka, ya. Asal hati kita mau beri untuk Tuhan. Kalau kau tahu ada masalah, kau tahu ada tantangan hidup, kau tahu ada penyakit, tapi kau tahu masih jauh-jauh dari Tuhan, bagaimana Tuhan mau tolong? Ya. Bagaimana pertolongan Tuhan itu datang dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya terlalu terharu atau mengaminkan tadi Mama bilang tuh bahwa Tuhan terlalu baik, amat baik, sangat baik. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena hamba Tuhan merasakan kalau orang sakit, Bapak Mama, kau tahu sakit sakit fisik ini, ya, kau ke dokter itu mungkin bisa disembuhkan, ya. Tapi kalau namanya sakit jiwa, remuk jiwa yang hancur, batin rusak, itu hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Misalnya ada bisa lari kemana-mana, mau pergi dokter, jadi nanti dia bisa kasih kau di rumah sakit jiwa, ya. Karena kalau kau sudah aneh-aneh, batin sudah terganggu, kasih kau otak ini susah betul, omong susah jelas. Makanya banyak orang yang gila, banyak orang yang sudah tidak lagi waras itu karena sakit di sini, batin tersiksa, tapi tidak mau lari datang kepada Tuhan, ya. Tertekan, ya. Saya tidak tahu, mungkin di dalam kehidupan kita, semua kita di sini, adakah pernah merasa sakit batin, ya, rasa tertekan seperti sesak di dada, ya. Jadi kamu omong salah, tidak omong salah, hanya sesak di dada karena begitu banyak pergumulan, ya. Mungkin sampai hari ini, ya, masih sesak di dada. Tuhan hanya berkata, Tuhan tolong, ya. Pertolongan kita, perlindungan kita hanya ada pada Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian lagi yang kedua, Mama bilang kepada manusia, atau minta tolong kepada manusia. Tidak ada jawaban, Bapak Mama, kau minta tolong kepada orang nih, jadi orang nih, hari ini dia tolong, dia tolong abis tuh, dia omong segala macam, ya. Jangan salah, ya. Jangankan orang lain, orang yang tidak berdoa, orang yang berdoa saja, kalian minta maaf, ya. Kau tahu tak salah, ini itu hari lu sakit beta berdoa, ya. Nah, itu manusia, ya. Itu manusia. Dan untuk itu, ketika kita mengalami segala hal dalam hidup kita yang menyangkut, ya, penderitaan, ya, penindasan kah, atau mengalami tekanan hidup kah, mari kita datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan, kenapa ya itu orang yang datang kemarin, hari ini doa sudah dijawab Tuhan. Tapi kenapa kok kita sudah bertahun-tahun, ya? Besok bulan, besok tahun, Tuhan. Kenapa belum juga ada jawaban? Tapi Bapak Mama, firman Tuhan datang kepada kita sebagaimana orang lumpuh, ya. Dia di depan serambi itu, ketika air itu bergoncang, ya, orang semua lari supaya dapat pemulihan, dapat kesembuhan, ya. Dia sudah berapa tahun
Valen 38 tahun ya terus saya ya orang lumpuh itu ya. Ketika Yesus datang berjumpa dengan dia, di situ ada pemulihan. Ya. Tidak penting seberapa lama kita menderita, ya. Yang penting adalah hati kita mau tunduk atau tidak. Ya. Proses itu akan datang terus menerus dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Hati mau tunduk, hati mau rendah atau tidak. Itu yang Tuhan cari, Bapak Mama. Dan saya mengalami itu ketika saya merendahkan hati, betul-betul saya mengandalkan Tuhan, maka saya dibebaskan, Bapak Mama. Bayangkan Bapak Mama, saya mengalami perkara itu Bapak 1,5 tahun, dan pada akhirnya ya di ending itu bahwa perkara dicabut. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Beta rasa waktu itu Bapak Mama menangis, beta kaget, Tuhan kenapa perkara dicabut, hakim pun kenapa perkara dicabut. Tapi itulah kedaulatan Tuhan, itulah jawaban Tuhan, karena hanya tiap hari Tuhan menangis meraung di hadapan Tuhan. Tuhan tolong beta, beta ada siapa-siapa seperti tadi Mama bilang, beta keluarga besar, ya keluarga besar, tapi tidak ada satu pun yang datang. Kakak adik kandung sesuatu ada yang tanya, ini hari lu pengadilan ke mana, kau lu di sana kan mana, lu diserang musuh tuh seperti apa. Tidak pernah ada pertanyaan itu. Bapak sedih karena di pengadilan itu dia adakah yang datang dengan dia keluarga, ya toh, ada datang dengan suami, ada anak-anak dampingi itu seperti ada satu semangat begitu. Tetapi itu sendiri Bapak Mama didampingi dengan ini pengacara. Tapi Tuhanku hebat, ya. Tuhan hebat. Saya menyaksikan itu Bapak Mama. Ketika saya perkara dicabut, saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekian lama saya tertekan, jiwa saya hancur betul-betul Bapak Mama, hidup dalam ketakutan. Tidur pun bangun cepat-cepat, aduh kaget, berdoa Tuhan, Tuhan tolong supaya cepat selesai. Dan akhirnya Tuhan menjawab itu. Luar biasa Bapak Mama, kalau kita hidup di dalam Tuhan ya. Memang kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan ya. Ini firman Tuhan katakan, Daud ini katakan dalam Mazmur 34, kemalangan ketong tuh rasa-rasa ini ketong kisia seterus iya toh. Sebentar satu habis tantangan, sebentar satu penderitaan habis, datang lagi tantangan, sebentar lagi datang lagi tantangan, habis itu penderitaan saya pernah bebas, saya pernah lolos. Tapi tujuan Tuhan supaya memurnikan ketong iman. Ya. Ketong mau tetap setia atau tidak, atau dengan masalah, atau ketong lari ke setia Tuhan. Mas bagaimana Petrus toh, ketika orang banyak sehakimi Tuhan, dia soalnya kenal, ya dia menyangkal, ya. Padahal awal-awal dia panas-panas, ya. Dia biar Tuhan sama mau bikin Tuhan Yesus dia yang depan. Pada akhirnya ada tantangan, ada masalah, penderitaan, dia menyangkal, ya. Tuhan tidak mau kita Kristen seperti itu. Kalau kita percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, mari kita tetap tekun di kaki Tuhan. Apapun itu masalah mau bergelora kok, seperti dalam Mazmur seperti laut bergelora, ya tetap di kaki Tuhan Bapak Mama, ya karena ada jaminan kekal, ya ada jaminan kehidupan bagi kotong. Kotong yang sakit fisik disembuhkan, kehidupan kekal kotong menjadi kotong pemilih, ya. Jadi Tuhan itu dia kerja tuh soalnya setengah-setengah seperti kita ini manusia, ya. Jadi kotong yang dahulunya kotong jahat, kotong tidak mengenal Tuhan, kotong soalnya dekat dengan Tuhan, kotong soalnya duduk seperti ini Bapak Mama. Tapi ketika Tuhan proses kotong, maka kotong bisa merendahkan hati seperti ini. Ini satu kemuliaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan ini Bapak Mama. Mau duduk di persekutuan doa nih, yang orang mana orang? Ya. Orang yang sudah dijamah Roh Kudus, yang serendah hati baru dia mau duduk seperti ini. Kalau orang yang masih di luar sana, aduh bilang persekutuan doa, dong rasa itu sesuatu yang ya, aneh, lelucon, sesuatu yang membuat dong tuh seperti asing begitu. Tapi kita bersyukur bahwa dari sekian banyak orang, ya Tuhan panggil kita, ya dengan caranya, dengan caranya sendiri, dengan panggilan pribadi kita masing-masing, ya latar belakang kita masing-masing, membentuk iman kita supaya menjadi orang-orang yang benar-benar orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Tidak saja orang yang kenal Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Kalau kotong kenal, ya bisa atas kotong gereja, kotong baca firman, menyanyi, kotong sudah tahu itu Tuhan, ya. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi, lebih dekat kepada Tuhan secara pribadi seperti ini, ya.
sendiri kotong lupa mengoreksi diri. Banyak kali kotong selalu salahkan ini, salahkan itu, ya. Terutama ini Tuhan, kenapa itu Tuhan? Bisa melayani Tuhan, ya. Kadang-kadang kotong sama Tuhan begitu toh. Kalau kotong suka melayani Tuhan siang malam, kotong supi doa hari-hari orang pun setan, kotong supi ipi di mana-mana, ya. Toh kotong diperhadapkan nih, hati Tuhan ini kenapa lah Tuhan, kenapa? Kasih beta ini tantangan, kasih beta ini penderitaan, kasih beta ini masalah. Padahal Tuhan bilang justru lewat itu imanmu dimurnikan. Engkau semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi lewat tantangan itu baru kau bercahaya di hadapan Tuhan. Ya. Lewat tantangan itu baru kau akan dapat mahkota nanti di sana. Begitu. Kalau orang Kristen kalau tanpa tantangan, tanpa persoalan, masalah, penderitaan, kau tak akan jadi Kristen yang biasa. Walaupun kau menikmati begitu banyak berkat Tuhan, tapi kau merasa biasa saja. Ya. Soalnya ada sesuatu yang luar biasa. Padahal orang itu, ada orang yang seperti dia dapat beras 1 kilo ini hari saat Tuhan, terima kasih Tuhan kita bisa makan minum, ya. Tapi kalau kau tahu yang diberkati luar biasa, kadang-kadang kau tahu lupa untuk mengucap syukur, ya. Terutama napas hidup Papa Mama. Kalau saya lihat rumah sakit, pergi ke rumah sakit, saya lihat ini orang sakit Tuhan ini sakit begini banyak, dia pusing lihat ini berbagai penyakit itu. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan beta sehat, ya. Memang ada saja penyakit batuk pilek, ya. Ada kepala sakit, tapi Tuhan terima kasih beta tidak ada di tempat. Tuhan terima kasih, ya. Tuhan masih kasih napas hidup, kesehatan, kekuatan sempurna pakai untuk ada di hadirat Tuhan. Jangan kotong kaki dong tarik-tarik, mata sebelah agak ini juling-juling begitu, tangan susah bisa angkat. Baru kotong datang, ya, kotong buat janji di hadapan Tuhan, ya. Atau di kafalen sini bilang beta berjanji kafalen beta akan setia, ya. Padahal ini sesuatu utuh lain. Kalau waktu utuh itu kotong paling hebat. Soalnya kotong sedang butuh Tuhan, nah. Ya. Kemarin ya beberapa hari lalu kami doakan ada jiwa di Sabah. Dia ini sudah puluhan tahun, bayangkan Bapak Mama, 20-an tahun bapak ini dia tidak menikah. Bapak ini dia tidak pergi ibadah di gereja, sambil gereja begitu, ya. Jadi ketika saat ini Tuhan proses dia tuh sakit, dia tidak bisa makan minum, dia hanya minum air sah. Bayangkan, sekian bulan dia hanya minum air, makan masak muntah. Lalu karena kau doakan ini jiwa, dia ini tetangga, karena dia dengar hamba Tuhan mau datang, lalu dia bawa diri datang Bapak Mama. Luar biasa, sampai menangis begitu. Dia datang, lalu dia bilang, saya cuma berdoa. Jadi akhirnya kami doakan dia Bapak Mama, dan dia katakan bahwa dia tidak pernah gereja, tidak ada Alkitab selama ini. Dia hanya bekerja, dia tukang bangunan, jadi dia kerja terus. Dia tidak pernah beribadah kepada Tuhan, dan akhirnya sekarang Tuhan izinkan dia untuk dia stop kerja karena dia sakit, ya. Kami doakan dia Bapak Mama, dan dia menangis. Dia berjanji bahwa hari Minggu kemarin, hari ini dia ke gereja. Bilang, Bapak bukan janji di kota-kota di manusia, Bapak tipu kota di kosan ada masalah, ya. Tapi ini hari Bapak bikin janji dengan Tuhan Allah. Jadi kalau Bapak sampai gereja, Bapak urusan dengan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Mama, ya, dia pun janji bahwa dia akan bergereja hari ini karena memang sekian puluh tahun mau ibadat segala macam tidak. Nah dari sini Bapak Mama kita melihat bahwa kalau kita tidak peduli Tuhan, maka ada waktu Tuhan akan proses kita, ya. Sampai ini firman Tuhan tadi Mazmur, kita bermazmur bagi Tuhan. Di gunung ada Tuhan, di lubang gua ada Tuhan, di mana-mana ada Tuhan, ya. Kau tahu mau lari di mana, Tuhan ada di situ, ya. Jadi jangan bilang orang akan bebas, tidak. Mau jahat-jahat sampai mana, waktu Tuhan akan tangkap kau tahu, ya, karena kau tahu adalah biji mata Tuhan. Tuhan mau supaya ketika dia datang di dunia tidak ada satu orang pun yang tidak selamat. Makanya kenapa kau tahu diproses. Dulu juga kau sudah tahu seperti ini, persekutuan doa. Saya ini persekutuan doa karena dulu memang saya mama tukang persekutuan doa, ya, sebelum dia meninggal. Dia persekutuan rajin mati, gereja juga rajin biar hujan angin, bayang kalau mama hujan angin badai, mama tuh pakai payung pasone itu apa ya, ini sejalan. Kau tuh bilang, wih, ini lalu. Jadi mama bilang, lu pilih persekutuan doa nih, lu bawa berapa banyak? Ini apa
beras di mana? Lu bawa di mana? Ya dulu itu. Dan saya mulai menyaksikan itu. Dan saya jengkel, Tuhan kita lain bersekutu ada waktu di kota. Tapi inilah buahnya. Ya, saya diproses Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya bersyukur karena doa orang tua. Kita semua di sini ini duduk di tempat ini karena ada doa orang lain, Bapak Mama. Ya, kita yang dahulu jahat, kita yang dahulu ya sombong, angkuh, kita yang dahulu ya pemarah, tukang benci, pendendam. Ya Tuhan tangkap kita untuk datang di kaki Tuhan. Ya, supaya kita bereskan, kita berhidup sebelum kita kembali. Ya, Tuhan mau supaya tidak ada satupun binasa. Ya, Tuhan mau supaya selamatkan kita semua. Untuk itu malam hari ini Bapak Mama firman datang kepada kita bahwa ya yang terakhir saya mau bilang bahwa penderitaan Tuhan izinkan bagi kita untuk memurnikan iman kita. Dan yang terakhir bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia peduli, Dia ada bagi kita di dalam setiap pergumulan kita. Sehebat apapun pergumulan kita, serumit apapun, ya, sebesar apapun pergumulan kita, Tuhan kita lebih besar. Baik, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, mari kami tundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Hamba terbatas adanya Tuhan, tapi hamba percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan menolong. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Tuhan menginginkan hati kami untuk kami setia, taat, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur atas kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan penolong yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan.
setia, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini, untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit secara fisik. Biarlah kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mungkin di antara kami, baik itu kami sebagai orang tua, sebagai muda-mudi, kami punya luka-luka batin. Dan hanya Tuhan yang tahu, tidak ada seorang pun tahu Tuhan. Kami punya persoalan yang hebat, kami punya masalah yang hebat, tantangan yang hebat. Tapi malam ini Tuhan mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada, Tuhan setia menolong kami. Terima kasih Bapa. Tuhan balut luka hati kami, Tuhan menolong kami. Dan kami percaya bahwa sesuatu yang jatuh di tangan Tuhan tidak akan sia-sia. Pengharapan hari ini yang kami taruh di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Pada waktunya Tuhan akan buat kami bersukacita, sebagaimana Daud, kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan, oh Yesus Tuhan tolong segala sesuatu yang menekan hati kami. Kami berdamai dengan Tuhan hari ini, dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Mbak Evi yang sudah memberikan berkat firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkenan memberkati hamba-Nya. Baik, merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian yang mengatakan, berlimpah suka cita di hatiku. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah suka cita di hatiku, di hatiku berlimpah suka cita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Sekarang kita berlimpah suka. Berlimpah suka cita di hatiku, di hatiku berlimpah suka cita di hatiku, dan hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalam. Kasih Tuhan, kasih Tuhan yang di dalamku. Diistirahatkan dulu kembali. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan kita akan menaikkan doa syafaat dan berkat. Dan doa ini saya minta kesediaan kembali Mbak Evi untuk membawakannya. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang mengatakan, walaupun susah mengikut Yesus. Nama doa
Maifi. Maifi doakan kami tim Elsada yang akan pelayanan ke Rote dan juga ke Sabu, mohon dukungan doanya. Dan kita mengangkat pujian walau susah mengikuti Yesus. Firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan iman kami bahwa dalam segala penderitaan, dalam segala kesusahan, kesulitan, tekanan, ada Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau dapat memurnikan kami melalui setiap persoalan, masalah, tantangan yang ada, supaya kami meraih mahkota kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Walau ku susah mengikut Yesus lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lembah kehidupan, naik turun lembah kehidupan. Ku pandang ke sana, ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus harapan hidupku. Sangat jauh, sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat, tak seorang pun dapat menolongku. Tapi mau tetap ingat janjimu, ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanmu, jalan terus walau banyak tantangan. Sangat berat Tuhan, sangat berat salib kehidupanku. Serasa kami tak berdaya Tuhan, serasa tak berdaya menanggungnya. Mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Walaupun susah mengikuti Yesus, ku susah mengikut Yesus lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lembah kehidupan, naik turun lembah kehidupan. Ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus harapan hidupku. Sangat jauh proses kami Tuhan, sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat,
Sampai saat ini kami begitu menikmati hadirat Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk persekutuan doa El Shaddai dengan seluruh pergumulan pelayanan yang ada, bersama dengan semua anggota badan pengurus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu Bapa di sorga, di dalam setiap pelayanan mereka, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan berikan kekuatan, iman, penghiburan, sehingga dengan demikian sekalipun ada begitu banyak tantangan, persoalan, tapi kami percaya bahwa Tuhan penolong bagi hamba-hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan. Ada 2 tempat di mana persekutuan doa El Shaddai akan melayani, baik itu di Rote dan juga di Sabu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan berkati, sehingga dengan demikian pelayanan, pekerjaan Tuhan ini Bapa bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan anak-Mu ke Valen bersama mama, adik-adik dalam rumah tangga ini sebagai penjaga kaki diam. Tuhan berkati dengan hikmat yang luar biasa, semakin bertambah-tambah, sehingga dengan demikian Bapak iman yang kuat untuk terus bertahan di kaki Tuhan, terus menaikkan doa sebagai penjaga jiwa bagi umat Tuhan di tempat ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Valen dengan segala pergumulan hidup, cita-cita masa depan. Tuhan berkati, kasih karunia Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami berdoa untuk mama kekasih kami yang saat ini Bapak anak merasa pusing. Biarlah kiranya Tuhan juga menjamah bagian kepala yang sakit. Tuhan jamah, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kiranya anak-Mu boleh menjadi sembuh. Terpuji nama Tuhan. Semua kami di tempat ini Bapak, kami punya pergumulan, beban kehidupan, sakit, penyakit, penderitaan, masalah, tantangan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yang mungkin dalam pendidikan, Tuhan berkati dalam mencari pekerjaan, mencari jodoh, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Hamba-hamba Tuhan sementara menaikkannya di hadapan Tuhan. Allah memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua kami yang sudah melayani sore hari ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan terus rendahkan kami di bawah kaki salib-Mu, untuk kami tunduk kepada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan yang besar ini. Makasih Bapa. Dan pada akhirnya Bapa di surga, kami akan kembali di dalam rumah tangga kami, di dalam tugas dan pekerjaan kami. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kami, baik kami yang tinggal bahkan juga kami yang pulang. Celaka maut mara bahaya dalam nama Yesus Tuhan tolak. Dan biarlah berkat damai sejahtera sukacita menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Glory haleluya. Amin. Sebelum kita berjabatan tangan, mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian El Shaddai bagian ref. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya berkat-Mu melimpah.